Pemilihan Gubernur Jakarta bulan November mendatang, nama Ridwan Kamil dan Anies Baswedan kian disorot. Nama Ridwan Kamil yang belakangan santer dorong parpol Koalisi Indonesia Maju pun disebut-sebut sebagai upaya menjegal Anies. Saat ditanya wartawan, Anies pun hanya menjawab singkat, "Masa sih?" Anies bahkan tak memikirkan siapa lawannya yang akan maju, karena menurut Anies ujung-ujungnya nanti rakyatlah yang memilih. Ya, masa sih? Saya lebih melihat pentingnya memikirkan nasib warga Jakarta daripada tentang siapa yang akan ikut kompetisi. Karena siapapun yang akan ikut, ujungnya rakyat harus memilih kok. Tapi pilihannya adalah bagaimana calon memikirkan tentang masa depan warga Jakarta. Sementara majunya Ridwan Kamil di kontestasi Pilgub Jakarta tampaknya tinggal selangkah lagi. Apalagi setelah Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto berseloroh membandingkan Anies dan RK. Erlangga bilang RK sedang OTW Jakarta. Pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Tapi akan kira-kira gimana Pak keseriusan? Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Tak mau kalah dengan Golkar yang sudah memberi tugas kepada Ridwan Kamil di Pilgub Jabar dan Jakarta. Gerindra juga ingin menang di Jakarta dengan memajukan Ridwan Kamil. Ketua DPD Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria yakin Ridwan Kamil punya potensi besar menang di Jakarta. Ya, Gerindra kan ingin menang di Jakarta ya. Salah satu tokoh yang menurut kami punya potensi yang besar untuk bisa mengalahkan Mas Anies ya Kang Emil. Jadi nggak salah saya kira kalau Gerindra mengusulkan atau mengusung Kang Emil untuk Pilkada DKI. Dan saya punya optimisme Kang Emil punya prestasi besar di Jawa Barat yang juga bisa dibuat ya di DKI Jakarta ke depan. Lalu bagaimana dengan PKS yang punya raihan suara terbanyak di Jakarta? Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyebut partainya membuka kemungkinan koalisi bersama PDI Perjuangan. Apalagi hingga kini PKS belum menentukan sikapnya bakal mendukung Anies Baswedan atau tetap bersikeras memajukan kadernya. Namanya pilkada itu satu rezim dengan pilpres, satu rezim dengan pemilu. Semuanya adalah konstitusional. Karenanya jangan ada pemikiran pilkada dalam rangka untuk menentang negara. Itu pemikiran yang inkonstitusional. Pilkada kita diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 18 ayat 4. Induknya ada di pasal 22E ayat 1. Semuanya diatur sama. Lalu benarkah pertarungan meraih suara Jakarta 1 bakal sengit antara Anies Baswedan dan Ridwan Kamil? Tim Liputan, Kompas TV. Lalu benarkah ada upaya penjegalan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta dengan memajukan nama Ridwan Kamil? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik. Ada Mas Adi Praitno. Mas Adi, halo, selamat sore. Ini menarik ya, karena PKS mengakui ada tawaran nih dari Koalisi Indonesia Maju untuk posisi calon wakil gubernur pendamping RK. Anda melihatnya gimana nih Mas Adi? Ya, saya kira itu kan sebagai upaya untuk melobi PKS supaya PKS itu tidak bisa mengusung Anies di Pilkada Jakarta karena publik selama ini tahu bahwa Anies itu sangat identik dengan PKS. PKS ya Anies, Anies ya PKS. Jadi wajar kalau kemudian PKS itu merupakan partai politik yang belakangan ini ramai diperbincangkan karena kalau PKS misalnya tidak jadi mengusung Anies, bukan tidak mungkin Anies itu akan kesulitan untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Karena per hari ini yang secara definitif mengusung Anies untuk maju hanyalah PKB dan itu nggak cukup, masih butuh dukungan-dukungan dari partai politik yang lain untuk menggenapi persyaratan sebagai bagian dari proses kandidasi dalam Pilgub Jakarta. Jadi wajar kalau kemudian banyak publik yang meyakini bahwa upaya-upaya untuk menghentikan Anies dalam Pilgub Jakarta bukan hanya saat berkompetisi, tapi dalam proses pencalonannya pun partai-partai yang saat ini berada di luar kubu 02 adalah mereka tidak jadi untuk mengusung Anies. Ini yang saya kira memang kita akan melihat ke depan, Mbak Maidov, apakah PKS ini iman politiknya goyang atau tetap istiqomah terus ya tertarik untuk menjadi bagian dari penting untuk mengusung Anies untuk berkompetisi di Jakarta. Kan ujiannya saat ini ada di PKS.
Karena kalau PKS menolak tawaran itu dan bergabung dengan PKB, maka Anies sudah cukup untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Jadi kalau mau jujur, PKS ini salah satu partai politik yang bisa mengunci apakah Anies bisa maju di Jakarta ataupun tidak. Kalau PKS nolak, maka PKB, Anies Baswedan harus mencari pengganti PKS. Gitu jawabannya adalah PDIP. Problemnya PDIP per hari ini juga belum memutuskan secara resmi apakah serius mengusung Anies ataupun tidak, atau hanya sebatas wacana yang belakangan ini terus dihembuskan. Oke. Soal penjagalan Anies ini sebenarnya bukan cerita baru, tapi cerita lama, bahkan sejak Pilpres 2024. Jadi Anda melihat ini sebagai upaya sistematis begitu ya, kembali untuk mencegal seorang Anies Baswedan, kali ini di Pilkada Jakarta? Ya, saya kira bukan hanya Anies Baswedan, calon-calon lain yang saya kira potensial maju dan kuat, kalau bisa ya sebisa mungkin mereka itu tidak punya tiket pencalonan. Jadi wajar kalau kemudian Anies Baswedan itu secara perlahan satu persatu dipreteli partai politik yang potensial mengusung dirinya, salah satunya PKS. Dan saya juga yakin bahwa PKB, mungkin juga Nasdem akan juga dilobi supaya tak jadi untuk mengusung Anies Baswedan. Dan bahkan sekelas PDIP sekalipun, partai pemenang pileg secara nasional, pemenang pileg di Jakarta yang nomor kedua, kira-kira begitu, sangat mungkin juga untuk dilobi. Kalau mereka itu ingin bertanding di Jakarta, asal bukan Anies yang diusung. Jadi kecenderungan di situ sebenarnya sangat kelihatan betapa Anies ini sebisa mungkin tidak bisa maju. Karena apapun judulnya per hari ini memang Anies ini kuat secara signifikan elektabilitasnya. Kalau Anies sampai punya tiket maju bertanding dalam Pilgub Jakarta, maka sulit sebenarnya ada figur lain yang cukup populer, cukup kuat, yang secara head to head bisa kompetitif untuk melawan Anies Baswedan. Dalam konteks itulah salah satunya cara untuk menghentikan kekuatan politik Anies supaya nggak dapat tiket. Padahal kan katanya Pilkada Jakarta, Pilgub Jakarta ini nggak seru tanpa seorang Anies Baswedan ya. Oke, kalau gitu Mas Adi kita lihat ya, sebenarnya kan beberapa pengamat juga sudah bilang bahwa Anies Baswedan adalah representasi dari partai Muslim begitu ya. Kemudian PKS juga jadi partai dengan raihan suara terbesar kemarin di Jakarta ya, tertinggi di Jakarta. Anda lihat seberapa besar peluang PKS mau gabung di Koalisi Indonesia Maju? Kalau mau jujur sebenarnya Mbak, Anies ini kan sangat identik dengan PKS sejak lama. Perilaku, sikap politik, dan statement-statement politik dari Anies itu kan sangat beririsan dekat dengan PKS. Jadi kalau dibelah hati para kader dan elit-elit PKS itu sebenarnya darahnya adalah darah Anies Baswedan. Ini yang kemudian menebalkan satu keyakinan bahwa karena kemanapun ada Anies Baswedan, disitulah kemudian PKS akan memutuskan langkah politiknya. Meski beberapa waktu yang lalu saya sering mengatakan, padahal PKS sebenarnya tidak terlampau banyak juga diuntungkan ketika menjadi bagian dari pendukung Anies. Misalnya soal wakil gubernur Jakarta yang mestinya jadi jatah Anies saat itu, yang mestinya jadi jatah PKS maksud saya, setelah Sandiaga Uno mengundurkan diri. Isi Gerindra. Betul, tapi at the end of the day-nya justru diberikan kepada Gerindra. Ini kan secara faedah politik dalam konteks Pilkada Jakarta. PKS Hitung-hitungannya rugi gitu ya? Ya meski kata teman-teman PKS kalau mendengar klaim mereka, meningkatnya suara PKS secara signifikan Karena khususnya Anies. ini karena Anies Baswedan. Yang ingin saya katakan adalah ketika PKS misalnya ditawari untuk menjadi bagian dari koalisi kekuasaan pemerintah, ditawari macam-macam terkait dengan logistik misalnya, itu tentu godaan yang gak gampang. Mengingat PKS ini sudah 10 tahun adalah oposisi, saya kira akses terhadap ekonomi politiknya juga terbatas. Tiba-tiba ada godaan yang saya kira cukup luar biasa. Jangan usung Anies, tapi misalnya diajak berkoalisi. Bagi saya, ini adalah hal alamiah dan godaan besar bagi PKS. Oleh karena itu, kita tinggal uji apakah PKS ini tetap konsisten menjadi bagian dari duplikat, bagian dari penting dari Anies Baswedan, atau justru di kemudian hari PKS akan jauh lebih realistis memilih tawaran menjadi bagian dari koalisi pemerintah, koalisi kekuasaan dengan membatalkan dukungan politiknya terhadap Anies Baswedan. Oke, ini menarik ya, melihat pelajaran dari apa yang didapat oleh PKS ketika mengusung Anies di Pilkada atau di Pilkada DKI Jakarta kemarin ya. Oke, kalau gitu tadi Anda menyebut Mas Adi kalau ini adalah godaan yang luar biasa. Nah, untuk untuk PKS gitu, Partai Keadilan Sejahtera. Tapi kalau Anda lihat majunya RK ini memang jadi upaya untuk serius menjegal Anies di Jakarta.
Kalau RK sebenarnya bukan untuk mencegal Anies, itu sebenarnya aspirasi dari sejumlah partai yang tergabung dalam KIM. Partai-partai KIM ini sepertinya membaca secara realistis. Satu-satunya sosok yang punya popularitas dan elektabilitas yang relatif signifikan di Jakarta untuk bisa menantang Anies secara kompetitif, jawabannya adalah Ridwan Kamil. Dari kubu kekuasaan, dari kubu KIM, belum ada nama-nama yang punya nama besar yang relatif bisa disejajarkan dengan Anies Baswedan. Dulu ada namanya misalnya Budi Juwandono, tapi kan nama Budi tidak terlampau dikenal di Jakarta. Nama lain misalnya dari kader-kader PAN, kader-kader Demokrat, kader-kader Gerindra, kader-kader Golkar, itu kan tak ada nama yang semenjulang dimiliki oleh Ridwan Kamil. Jadi pilihan untuk menyebut Ridwan Kamil bertanding di Jakarta adalah sebagai upaya untuk memendung supaya kekuatan politik Anies itu bisa tertandingi oleh sosok yang namanya Ridwan Kamil. Cuman problemnya per hari ini kalau melihat gestur tubuh Ridwan Kamil, ada kecenderungan ingin memilih maju kembali di Jawa Barat. Begitupun dengan Golkar, yang saya kira jauh lebih realistis belakangan ini menyampaikan secara terbuka lebih punya keinginan memajukan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Karena kalkulasi politiknya jauh lebih rasional, jauh lebih memungkinkan RK itu maju di Jawa Barat dan memenangkan pertarungan secara mudah. Beda ceritanya, kalau RK di Jakarta, saya kira harus kerja keras, meningkatkan popularitas dan elektabilitas, dan tentu saja harus kerja keras untuk bisa menyaingi dan mengalahkan Anies Baswedan. Itu pun juga tak ada jaminan untuk menang dalam Pilkada Jakarta. Jadi inilah yang saya kira Kim saat ini sedang berpikir keras gitu ya, supaya ada nama-nama lain yang dipersiapkan untuk bisa menyaingi Anies Baswedan. Tentu di luar Ridwan Kamil yang kecenderungan lebih menolak maju di Jakarta. Ini yang saya kira akan kita lihat. Apakah nanti sampai pada akhir Agustus mulai muncul nama-nama yang relatif kompetitif, punya nama besar, yang dia sangat potensial bisa mengalahkan dan menyaingi Anies Baswedan. Kalau saya selalu mengatakan, Maidov, saya kira Mas Kaisang itu adalah sosok yang pas sebenarnya untuk menggantikan Ridwan Kamil maju Pilgub Jakarta menantang Anies Baswedan. Kenapa Kaisang? Saya kira Kaisang ini bukan hanya muda, bukan hanya ketua umum PSI, tapi Kaisang ini adalah menurut saya punya bonus politik sebagai anaknya presiden. Jadi resource ini yang mestinya harus dimaksimalkan, dikapitalisasi sebagai upaya untuk melakukan kerja politik menandingi Anies Baswedan untuk bisa dikalahkan nanti dalam Pilkada tanggal 27 November 2024. Jadi opsi-opsi ini harus mulai dimunculkan karena Ridwan Kamil dan Golkar sepertinya agak menolak untuk maju di Jakarta. Saya berpikiran kalau Ridwan Kamil itu kemudian menolak, maka Kaisang adalah salah satu opsi untuk menggantikan Ridwan Kamil. Toh putusan MA sudah memperbolehkan umur 30 tahun saat pelantikan untuk bisa maju dalam Pilgub. Saya kira di situ konteksnya. Oke. Kalau kita bahas soal peta koalisi, Mas Adi, Anda lihat koalisi di Pilpres kemarin akan terulang lagi di Pilkada Jakarta, melihat sekarang ada PKS, kemudian juga Koalisi Indonesia Maju yang cukup besar meskipun belum semuanya resmi ya mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Peta Pilpres mungkin akan terulang, terutama pada level partai-partai pendukung Jokowi, pendukung Prabowo dan Gibran, terutama Kim ya. 4 partai politik ini kan dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan akan terus solid ya, konsisten untuk berkoalisi. Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Mereka kemudian mengklaim di berbagai event-event politik elektoral Pilkada di 2024, mereka mengupayakan semaksimal mungkin akan tetap solid. Salah satunya di Jakarta. Jadi ketika memunculkan nama Ridwan Kamil, 4 partai politik ini kan hampir melakukan komunikasi politik yang intens, meski ada beda pandangan. PAN dan Gerindra cenderung RK maju di Jakarta dan Golkar di Jawa Barat misalnya. Saya kira ini komunikasi yang akan terus dijalin. Tapi pada level partai pendukung 1 dan 3, pendukungnya Amin dan Ganjar Mahfud relatif lebih cair. Ya terbukti misalnya ketika PKB mengumumkan Anies sebagai calon untuk diusung di Jakarta, maka partai seperti PDIP kan tertarik untuk mengusung. PDIP ini kan pendukung Ganjar dan Mahfud. Oleh karena itu, yang cair dan saling mungkin saling bertemu itu adalah pendukungnya Ganjar dan pendukungnya Anies Baswedan. Tapi pada level pendukungnya Prabowo Subianto dan Gibran, rasa-rasanya mereka terus berupaya untuk terus solid. Buktinya juga di Jawa Timur, Partai Kim itu solid, mendukung Hopipa dan Emil Dardak untuk bertanding kembali. Ini kan menunjukkan betapa sebisa mungkin 4 partai pendukung Prabowo dan Gibran ini solid di beberapa pilkada ya. Betul. Intinya di pilkada-pilkada kunci yang menjadi battleground persaingan politik selama ini,
Partai Kim ini berupaya untuk solid. Yang tidak solid bagi saya adalah kemudian Partai 1 dan Partai 3 yang dalam hal bagi mereka melawan dominasi kekuasaan politik yang tergabung dalam Kim itu. Oke, Tak herankan kalau pun toh mau jujur, partai seperti PDIP sebenarnya lebih dekat ke Kim, nasionalis, inklusif, terbuka, banding ke ketimbang PKS ya. Jadi Anda bisa melihat peluang koalisi PDIP PKS cukup besar atau justru kecil atau sulit? kalau melihat kecenderungan hari ini, koalisi PKS dan PDIP, saya hakul yakin 85% itu sudah mulai terbangun. Kan komunikasi mereka sudah terjalin. Pertama misalnya PDIP dan PKS ini sama-sama merasa partai yang ditolimi waktu Pilpres 2024. Mereka ini kemudian ada titik temu pada sosok Anies Baswedan yang dinilai punya pengalaman dan elektabilitas paling menjulang kan, dan potensial untuk memenangkan kembali dalam Pilgub Jakarta. Titik temu dan titik singgung kepentingan politik inilah yang sepertinya menghilangkan sekat-sekat ideologis, sekat-sekat konfrontasi antara kedua partai ini. Yang ingin saya katakan, Maidof, adalah pada level PDIP saat ini ada kecenderungan siapapun calon-calon yang diusung oleh kubu kekuasaan, kubu pemerintah, khususnya yang ada kaitannya dengan Pak Jokowi, pastinya PDIP akan melawan. Kenapa PDIP lebih condong ke Anies? Karena sangat mungkin kalau Ridwan Kamil maju Jakarta, wakilnya adalah Kaisang. Dalam konteks itulah kemudian PDIP pastinya akan berkoalisi dengan siapapun yang bisa melawan kekuatan politik Pak Jokowi. Di Sumut juga begitu. PDIP akan berkoalisi dengan partai menyediakan orang yang dinilai potensial untuk melawan Bobi Nasution dan seterusnya. Jadi ini yang saya kira titik singgung betapa PDIP dalam konteks pilkada serentak secara nasional di 2024 itu akan melihat di mana ada replika politik Jokowi, maka disitulah kemudian PDIP, jangankan dengan PKS, dengan siapapun, PDIP itu akan lebih cair. Yang penting mereka itu bisa mengalahkan dan melawan kekuatan politik jadi yang antitesanya Jokowi ya. Oke, kita bicara soal pendamping keduanya, baik untuk Anies Baswedan, untuk Ridwan Kamil. Menurut analisa Anda nih Mas Adi, siapa yang paling berpeluang menjadi calon wakil gubernur untuk Anies dan RK? Karena kan beberapa partai pengusung untuk Anies Baswedan juga menyodorkan kadernya. Kalau misalnya dipasangkan, kira-kira nama siapa yang tentunya tidak menggerus elektabilitas dari keduanya, Anies maupun RK? Kalau RK sebenarnya butuh orang yang bisa menambal kelemahan dan kekurangannya pada level popularitas dan elektabilitas. Oleh karena itu, sosok salah satu yang sering dimunculkan belakangan ini adalah Kaisang. Karena Kaisang apapun judulnya adalah anak presiden, ketua umum PSI, belakangan menjadi spotlight pembicaraan. Jadi variabel anak presiden ini sebenarnya bisa dimaksimalkan dan dikapitalisasi untuk mendongkrak bagaimana supaya Ridwan Kamil itu semakin signifikan dan semakin kuat di Jakarta. Karena belum ada nama-nama lain yang relatif kredibel, punya nama besar, dan kemudian mampu memaksimalkan resource politik yang ada selain Kaisang. Begitupun pada level Anies Baswedan, Anies sebenarnya hanya butuh sosok yang relatif tidak bisa menggerus suara Anies. Syukur kalau bisa meningkatkan elektabilitas Anies. Karena per hari ini elektabilitas Anies kan paling menjulang. Nyaris tak bisa tertandingi oleh figur-figur yang lain. Tentu di samping itu, soal siapa calon yang bisa mendampingi Ridwan Kamil ataupun Anies Baswedan sangat tergantung bagaimana kesepakatan politik antara elit. Pada level Anies misalnya PDIP kan tertarik menyorongkan kadernya untuk bisa berdampingan dengan Anies. Bahkan PKB beberapa waktu yang lalu juga tertarik menyodongkan kadernya untuk bisa menjadi pendamping Anies. PKS juga menyorongkan nama kadernya untuk bisa bersandingan dengan Anies Baswedan. Pada level Ridwan Kamil per hari ini baru muncul nama Kaisang. Karena Kaisang itu adalah sosok yang dinilai mampu mengkapitalisasi semua kemampuan politik para pendukung Pak Prabowo dan Gibran yang beberapa waktu yang lalu terbukti kuat di Jakarta. Dan ini sukses story-nya akan coba diulang ketika memajukan Ridwan Kamil, wakilnya adalah Kaisang, maka diharapkan bisa head to head secara kompetitif melawan kekuatan politik Anies Baswedan. Baik, terima kasih ulasannya. Kita masih nanti sebenarnya dinamikanya seperti apa, karena semakin mendekati pendaftaran semakin hangat. Dua nama ini adalah Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil semakin kuat untuk nanti maju dalam bursa pemilihan Gubernur Jakarta. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik sudah bergabung bersama kami, Mas Adi. Sehat selalu, Mas Adi.